Tak tahu kemana kan pergi, berjuta tangan terulur menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Berjuta jiwa tak tahu kemana kan pergi, berjuta tangan terulur menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi. Berjuta jiwa tak tahu kemana kan pergi, berjuta tangan terulur menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi. Mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi, dan mengasihi-Mu. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi. Selamat pagi saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tentunya ucapan terima kasih, itu ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita boleh berjumpa dalam kesempatan pada pagi hari ini, di dalam doa pagi yang biasa kita lakukan bersama di gereja. Pada saat ini kita bersama-sama berjumpa melalui udara, melalui frekuensi YouTube. Kira-kira demikian. Saudara-saudara, sebelum kita memulai kegiatan kita, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu yang begitu besar kepada kami, sehingga kami boleh senantiasa di dalam pemeliharaan-Mu, di dalam perlindungan dan penyertaan-Mu Tuhan. Walaupun seringkali kadang-kadang kami melupakan Engkau, tapi Tuhan tetap mengingatkan kepada
Tuhan tetap mengasihi kami. Karena itu Tuhan, kami bersyukur karena kasih-Mu yang begitu besar atas kami. Pada saat ini kami akan memulai doa pagi ini, dan kami akan mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan menyertai kami, sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu atas firman ini, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, perlengkapi kami untuk dapat mengerti kehendak-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara saya yang kasih dalam Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan dari firman Tuhan yang diambilkan dari satu surat dari surat Petrus, 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-11, yang demikian bunyinya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Tuhan, kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala hal, dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hampir semua orang selalu menginginkan hidupnya itu bersemangat, hidupnya itu bergairah, sehingga ketika melakukan kegiatan apapun, maka kegiatan kita itu akan sukses mencapai tujuannya. Bahkan saya sendiri sebagai salah satu lansia yang ada di gereja Kabangan ini, tetap berharap mampu bergairah, mampu untuk bersemangat di dalam kehidupan yang saya jalani saat ini. Apalagi ketika kita melayani Tuhan tanpa adanya pengharapan dalam iman, adalah pelayanan yang kita lakukan itu kurang bergairah. Rasanya seperti itu. Tapi Tuhan selalu menolong kita. Dalam banyak hal, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu mempunyai semangat, mempunyai gairah untuk memuliakan Tuhan melalui kegiatan-kegiatan kita. Nah, di dalam surat Petrus ini, yang pertama ini, itu Petrus berseru, Petrus menyatakan dalam nats Alkitab yang kita baca tadi, dia itu mengadopsi tradisi kebudayaan dari orang Yahudi. Orang Yahudi memiliki pemahaman bahwa kesudahan dari segala sesuatu sering dan pasti diawali dengan periode penderitaan yang hebat dan kesengsaraan. Nah, suasana itu terjadi di dalam masyarakat Yahudi pada saat itu. Oleh karena situasi itulah, Petrus menasihati jemaat untuk senantiasa tenang, sehingga dengan demikian bisa mampu berdoa dengan sungguh-sungguh. Kalau kita kacau pikirannya, maka seringkali kita justru enggan untuk berdoa. Tapi dengan kita menenangkan diri kita, maka kita dapat berdoa dengan sungguh-sungguh.
Dan tentunya tetap siap sedia menantikan kedatangan Tuhan. Kesudahan dari segala sesuatu di dunia ini digambarkan sudah dekat, seperti yang tercantum dalam ayat 7. Tetapi itu tidak berarti kita hanya tinggal diam, menanti, dan tidak melakukan kegiatan apapun, baik pelayanan maupun pekerjaan kita sehari-hari. Tidak seperti itu. Sebaliknya, justru Petrus mendorong jemaat untuk tetap bergairah, untuk tetap bersemangat memiliki kasih yang bertumbuh baik kepada Tuhan maupun kepada sesama manusia. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-8. Walaupun mungkin hal ini sangat sulit dilakukan karena kekhawatiran yang dirasakan oleh diri kita sendiri. Kalau kita kembali ingat kepada diri kita sendiri, mungkin kita sangat sulit untuk melakukannya. Namun kita harus tetap tenang sehingga kita mampu berdoa dengan sungguh-sungguh. Kasih Tuhan membuat jemaat menjadi satu keluarga, sehingga bisa memberikan tumpangan kepada orang lain yang bukan saudara. Bahkan hendaknya jemaat saling melayani satu sama lain sesuai dengan karunia yang mereka miliki, sehingga Tuhan dimuliakan, seperti ayat yang ke-10 dan ke-11 tadi. Kesadaran atau pengharapan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya memang seharusnya akan berdampak positif, bukannya berdampak negatif dalam kehidupan kita dan pelayanan kita tentunya. Bukan memudarkan semangat kita, gairah kita dalam melayani kehendak Tuhan. Karena kerinduan kita bukan sekedar berjumpa dengan Dia, bukan sekedar berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi juga sebagai orang percaya atau biasa disebut dunia orang Kristen, layak di dalam pengertian Tuhan, layak disebut sebagai anak Allah. Sehingga dengan demikian mendorong kita mengusahakan pelayanan yang terbaik bagi rencana Tuhan, termasuk juga dalam memelihara kehidupan di dunia ini, sehingga damai sejahtera dari Allah semakin nyata terwujud di dunia ini. Seperti ketika kita doa Bapa kami pun kita selalu menyatakan itu. Seperti yang Tuhan ajarkan, datanglah kerajaan-Mu. Demikian pula kita juga harus sebagai anak-anak Allah itu mendukung rencana Tuhan ini untuk mendatangkan kerajaan Allah di dalam dunia. Jadi saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian yang kami kasihi, ketika kita diperkenankan Tuhan untuk hidup di zaman milenial ini dan mengarungi masa pandemi COVID-19 saat ini, seharusnya lah kehidupan kita sebagai orang Kristen tetap tenang. Mungkin saudara bisa merenungkan di rumah, mengapa kita harus tetap tenang di dalam keadaan dunia saat ini. Saya kira saya tidak akan mengajarkan pada saudara saat ini. Saudara bisa merenungkan sendiri mengapa kita harus tenang dan bagaimana kita tenang, sehingga mampu bersungguh-sungguh di dalam ketenangan kita itu untuk berbakti dan berdoa di dalam situasi apapun yang kita hadapi. Dengan demikian, hidup yang biasanya kita lakukan sebagai anak-anak Allah secara rohani tidak berubah sama sekali. Walaupun secara mata kita melihat sesuatu yang berbeda, tetapi Tuhan
tetap berada di dalam kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan tetap memberikan kasih kepada kita tanpa kita perlu melakukan kegiatan-kegiatan yang seperti dahulu. Ada sebuah kisah yang cukup menarik untuk supaya kita ingat selalu akan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita pagi hari ini. Diceritakan adalah seorang bos developer nih, bos bangunan yang suka membangun perumahan-perumahan, yang sedang kedatangan dua orang pembantu setianya yang telah cukup berumur. Keduanya menghadap untuk menjelaskan bahwa mereka sudah waktunya ingin pensiun. Kemudian sang bos menjawab, "Tetapi saya berharap kamu berdua tetap bekerja selama 1 tahun ini. Telah saya siapkan satu pekerjaan, yaitu masing-masing harus membangun sebuah rumah yang harus kamu selesaikan dalam 1 tahun ini. Saya percaya bahwa kamu akan mampu mengerjakannya dengan baik seperti yang lalu. Karena itu kami serahkan pekerjaan ini ke dalam tanganmu." Berdua sendiri-sendiri mereka diberi kesempatan untuk membangun satu buah rumah yang ada sendiri masing-masing satu buah rumah. Nah, di dalam kegiatan itu satu orang berpikir di dalam hati, "Saya ingin pensiun saja, tidak boleh. Justru sekarang dikasih pekerjaan yang harus selesai, pekerjaan yang harus saya kerjakan dengan sungguh-sungguh. Wah, ya pokoknya 1 tahun terakhir dah ini saya harus bisa supaya saya dapat pesangon." Demikian pula dengan si B. Kalau tadi si A yang satu, yang si B pun berpikir di dalam hati, luar biasa, bos saya ini sudah memberi kesempatan pada saya untuk menyelesaikan satu pekerjaan lagi dalam waktu 1 tahun. Saya akan kerjakan dengan baik-baik sehingga bos merasa puas ketika saya meninggalkannya. Nah, kedua orang ini benar-benar mengerjakan segala sesuatunya dengan baik. Yang satu memakai si A ya, yang si A itu mengerjakannya dengan enggan karena merasa bahwa toh 1 tahun lagi tetap dia harus keluar dan dia mendapat pesangon. Jadi ya sebisanya lah. Bahkan kadang-kadang bahan-bahan yang dipakai pun mungkin tidak bahan-bahan yang baik, asal-asalan kerjakan. Sedangkan yang lain yang sudah mengatakan bahwa dia ingin mengerjakannya dengan sebaik mungkin, betul-betul dilaksanakan. Dia mengerjakannya dengan sebaik mungkin dengan bahan-bahan yang dimintakan ke bosnya yang baik, supaya rumah ini menjadi peninggalan yang terbaik dalam kehidupannya. Nah, akhirnya selesailah kedua rumah itu. Yang satu sudah selesai dengan baik, yang satu sudah selesai asal-asalan. Nah, perhatikan ketika mereka melapor kepada bosnya lagi, datang ke bosnya lagi, "Saya sudah menyelesaikan semuanya seperti pengharapan dari Bapak dan perkenankan kami akan pensiun." Mereka mengatakan seperti itu. Dan si bos ini, "Ya, terima kasih. Sungguh kami bersyukur karena kamu telah mengerjakannya dengan baik. Dan inilah surat tanah dan kunci rumah
untuk kalian semua sebagai pesangon. Betapa terkejutnya kedua orang itu. Ternyata rumah yang dia buat itu, yang terakhir itu, diberikan kepada pegawainya ini. Sehingga dia yang asal-asalan mengerjakan mendapatkan rumah yang asal-asalan terbangun. Sedangkan yang tekun benar-benar melakukan kegiatannya, melakukan apa yang dirancang bosnya ini, itu ditekuni benar dengan baik, dia mendapatkan rumah juga yang baik. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, kira-kira seperti itulah gambaran bagaimana seharusnya kita sebagai orang Kristen benar-benar melakukan dengan tekun dan sungguh-sungguh dan bergairah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kita, apapun yang sedang terjadi saat ini. Itulah iman percaya kita sebagai orang Kristen. Kiranya Tuhan menyertai kita untuk tetap tenang dan berhikmat seperti yang Tuhan kehendaki sebagai orang Kristen yang taat dan setia sampai pada akhirnya.